Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sering saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan imun. Karena dengan semakin berkembangnya zaman, karena Rasulullah SAW menyampaikan semakin dekatnya tanda kiamat itu banyak muncul penyakit yang dulu tidak pernah ada. Dulu HIV/AIDS tidak ada, tapi karena perilaku menyimpang, akhirnya muncul. Dan akhirnya penyakit itu sampai sekarang belum ada obatnya. Hanya bisa menahan virusnya supaya tidak berkembang biak, tidak cepat merusak. Nah, kemudian iman juga perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena semakin kita berada di akhir zaman ini, banyak sekali manusia secara moralitas mengalami degradasi, perubahan perilaku, semakin banyak perilaku-perilaku menyimpang yang dikampanyekan. Kemudian tingkat frustrasi atau depresi masyarakat itu juga semakin tinggi dengan berbagai macam problematika. Kemarin ada berita, ada seorang suami mungkin karena depresi sehingga membakar atau menyiram air keras pada istri dan anaknya. Kemudian ada seorang ibu yang ditinggal suaminya karena merasa sudah tidak kuat hidup di dunia, ketiga anaknya diberikan minum racun sehingga mereka meninggal dunia dan akhirnya ibunya juga ikut bunuh diri. Bahkan kejadian demikian itu juga tinggi di negara-negara yang mungkin peradabannya dianggap maju, seperti Korea, Jepang. Angka bunuh diri di sana tinggi sekali. Nah, tentunya kita paham kenapa demikian. Kenapa seseorang itu mudah jatuh dalam keadaan depresi dan frustrasi. Karena depresi dan frustrasi ini kalau menurut dokter spesialis jiwa dikategorikan sebagai RTTGJ, resiko tinggi terkena gangguan jiwa. Saya dulu tuh waktu training di rumah sakit Jiwa Lawang itu sampai 3-4 bulan tinggal bersama dengan orang-orang kena gangguan jiwa. Kita belajar ilmu perilaku di sana, jadi mengetahui kebanyakan mereka yang tinggal dirawat di rumah sakit jiwa itu karena depresi, tidak bisa menerima kenyataan hidup. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Allah adalah kita harus belajar menerima segala realitas, bahwasannya realitas kehidupan itu hanya Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu, fenomena seperti ini sebenarnya sudah diberitakan oleh Rasulullah sekitar 1400 tahun yang lalu. Bahwasannya nanti di akhir zaman, manusia itu banyak yang mengalami depresi dan frustrasi. Sebabnya apa? Ya karena mereka tidak mempunyai keimanan dan keyakinan yang begitu kuat. Ya, tingkat ketawakalnya kepada Allah itu tidak kuat sekali. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, la takmusa hatta yamura rajul bikobri akhi fayaqulu laitani makanahu. Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak manusia itu yang mengalami depresi atau frustrasi. Sampai ketika dia melewati kuburan temannya, dia mengatakan, laitani makanahu, oh seandainya aku yang mati saja seperti temanku ini.
Jadi dia mengatakan, oh ternyata mungkin lebih enak mati saja seperti temanku ini. Jadi dia menganggap karena persoalan hidup yang begitu pelik sehingga menganggap kematian itu sebagai solusi. Makanya kalau kita melihat beberapa bintang ya seperti artis yang di Amerika ya, karena sudah tidak populer, sudah nggak seberapa laku, akhirnya depresi, minum obat-obatan, ya, minum obat-obatan, narkotika, akhirnya overdosis. Ya. Karena banknya bubar, akhirnya apa? Bunuh diri dan sebagainya. Karena mereka menganggap bunuh diri itu mati itu adalah solusi. Memang mereka secara fisik ya, kelihatannya sehat-sehat saja, tetapi hatinya, jiwanya, rohaninya, mereka itu mengalami sebuah gangguan, di mana gangguan itu sifatnya bisa membuat tingkat ketahanan jiwa seseorang itu rendah. Makanya ketika hati ini tidak berpasrah kepada Allah, tidak mempunyai harapan yang besar pada Allah, maka mereka akan mudah jatuh dalam keadaan demikian. Dan ini prediksi Nabi. Jadi Nabi mengabarkan berdasarkan wahyu atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau prediksinya dukun, pasti salah. Saya itu pernah dulu ketika habis setelah pas lulus kuliah, dikatakan kami itu nggak akan pernah bisa hidup enak dan sebagainya. Ya, mengatakan kamu jangan kerja di sana, nanti nggak rezekimu nggak di sana gitu. Tetapi saya nggak percaya, dan akhirnya apa? Sampai sekarang apa yang dikatakan si dukun itu tidak terbukti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tanda-tanda kiamat seperti ini, ya, di mana manusia nanti di akhir zaman banyak mengalami depresi, tidak akan muncul sebelum 3 tanda itu muncul. Jadi fitnah dajjal, fitnah hari kiamat itu ada beberapa pembagian ya. Yang paling besar itu adalah fitnah dajjal. Jadi sebelum dajjal itu muncul, umat manusia itu akan menjalani atau mengalami 3 fitnah. Dan para ulama itu mengatakan 3 fitnah itu sekarang sudah kita jalani. 3 fitnah itu sudah terjadi. Yang pertama, fitnatu akhlas, yaitu fitnah perpecahan. Sehingga akhirnya banyak sekali perpecahan, pertengkaran. Ya. Akhirnya pertengkaran dan perpecahan itu tidak berujung. Dan bahkan mereka itu sesama saudara mengalami perpecahan. Yang sekarang ini lagi rame, ada yang mengatakan kamu itu ahlul bid'ah ya. Yang dikasih gelar ahlul bid'ah mengatakan oh dasar Wahabi. Padahal 2 sebutan itu kalau kita menelisik sejarahnya adalah 2 sebutan yang sungguh tidak mengenakan. Bisa jadi karena kita ini berbeda pemahaman, akhirnya apa? Menganggap mereka itu enggak sesuai sunnah. Nah, kadang-kadang hal ini kita harus menghindari seperti ini. Kita jangan ikut terjebak dalam perpecahan seperti ini karena apa? Karena kalau kita ikut terjebak, maka kita juga akan terpengaruh berpecah belah. Karena salah satu tanda orang yang berbuat kemusyrikan itu tidak hanya menyembah patung atau membuat hatinya terpaut dengan selain Allah. Salah satu tanda, saya lupa pernah membaca ayat di Al-Quran. Salah satu tanda kemusyrikan itu apabila dia mengagungkan golongannya sendiri, asobiyah. Jadi sekarang ini perpecahan sudah mulai muncul, entah itu mendirikan partai politik, setelah itu pecah dan sebagainya, mendirikan sebuah organisasi, ada ketidakcocokan akhirnya pecah. Perpecahan fitnatul akhlas ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua adalah fitnatul syara, yaitu ketika kaum muslimin ini diberikan kelapangan hidup, diberikan ekonomi yang begitu melejit oleh Allah. Sampai-sampai dulu seperti contoh aja negara Dubai di era tahun 70-an itu termasuk negara yang tidak diperhitungkan. Tetapi Allah membuka anugerahnya dari balik-balik bumi, dari balik-balik tanah, dengan ditemukannya minyak, ditemukannya isi perut bumi, akhirnya merubah negara Dubai yang awalnya bukan negara diperhitungkan, bahkan sekarang di sana ada sebuah bangunan yang paling tinggi di dunia dan menjadi negara yang kaya raya. Makanya fitnah syara itu adalah fitnah berupa kelapangan harta dan akhirnya
menjadi paham materialisme itu adalah menjadi paham manusia di akhir zaman. Kemudian adalah yang ketiga, fitnah du'aimah. Fitnah du'aimah itu adalah kegelapan. Sampai kita itu bingung antara membedakan kebenaran dan kesesatan itu bingung. Bahkan kalau kita menilai suatu barang, Pak, kadang-kadang itu bingung, ini barangnya ori apa KW. Karena sekarang ini sudah muncul tiruan-tiruan. Nah, itu hanya masalah barang aja kita bingung. Apalagi ketika masalah agama, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, 3 fitnah ini sudah terjadi kata para ulama. Maka ketika fitnah ini sudah terjadi, maka menurut Rasulullah SAW dan kedatangan Dajjal semakin dekat. Cuma kita itu tidak boleh memprediksi sekian tahun lagi Dajjal akan muncul. Karena apa? Yang maha tahu atas segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali ke masalah tadi, bahwasanya di akhir zaman itu nanti banyak dijumpai orang-orang yang depresi dan frustrasi. Bagaimana tipsnya agar hal itu tidak terjadi? Atau mungkin ketika diri kita ini mengalami permasalahan yang begitu pelik sehingga dengan permasalahan itu membuat kita stres, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya, yaitu menjadikan doa sebagai senjata kita. Karena doa itu bisa mengurangi depresi, bisa mencegah frustrasi, bisa mengobati stres. Kenapa? Kalau seseorang itu, seorang beriman tidak berdoa, maka kalau tidak ada piranti lunak namanya doa, maka bisa dibayangkan bagaimana dia bisa melepaskan semua kesulitannya. Karena doa itu adalah sarana dia untuk curhat kepada Allah. Doa itu bisa menguraikan kekecewaan, doa itu bisa menyembuhkan luka di dalam hati, di dalam batin. Doa itu bisa menumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya doa itu bisa menghilangkan kekhawatiran. Makanya orang yang banyak berdoa, ya, dan tahu bagaimana seni dalam berdoa, bagaimana dia ketika berdoa itu seakan-akan curhat kepada Allah, menceritakan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia tidak akan pernah jatuh ke dalam keadaan depresi dan frustrasi. Makanya Rasulullah mengatakan doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Jadi yang dinamakan dengan senjata, maka senjata itu pasti bisa melawan, masih bisa mengurai segala kesulitan hidup manusia. Kalau kita ini pernah ditipu orang, ya berdoalah kepada Allah, curhat pada Allah. Karena apa? Doa itu bisa menghilangkan kesedihan. Doa itu bisa seperti yang dilakukan oleh para nabi. Seperti pada pertemuan kemarin, saya menyampaikan bahwa orang yang paling banyak diuji oleh Allah itu adalah para nabi dan rasul. Tetapi kenapa para nabi dan rasul itu dikasih oleh Allah ujian yang begitu beratnya, persoalan hidup yang begitu pelik, tetapi mereka kok tidak pernah stres? Nabi itu tidak pernah stres, Pak. Walaupun dikasih ujian berapapun beratnya. Karena apa? Karena para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang paling banyak berdoa. Dan bahkan doa-doa mereka sampai diabadikan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran. Bahkan doa itu bisa dijadikan sebagai sarana ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini ada kisah yang cukup menarik berkaitan dengan kisahnya Nabi Zakaria. Waktu itu Nabi Zakaria sudah mencapai usia 70 tahun. Istrinya pun juga demikian. Usianya juga 70 tahun. Tetapi Nabi Zakaria sampai usia setua itu belum pernah atau belum mendapatkan keturunan. Nah, suatu ketika Nabi Zakaria ini kan punya keponakan namanya Maryam, ya. Maryam ini nggak pernah kemana-mana. Dia hanya berada di dalam sebuah mihrab, ya. Di dalam sebuah ruangan, dia di situ hanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dan dia tidak pernah keluar dari situ. Dan ketika Nabi Zakaria ini nyambangi Maryam, betapa kagetnya. Ketika Maryam ini berada di musim panas, dia kok bisa menikmati buah-buahan dari musim dingin. Ketika Maryam ini berada di musim dingin, dia kok bisa mendapatkan buah-buahan yang hanya ada di musim panas. Lalu ditanya,
Maryam itu oleh Nabi Zakaria, kamu dapat buah ini dari mana? Ya dari Allah. Siapa lagi yang bisa memberikan anugerah ini kepadaku kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian karena melihat hal ini, akhirnya Nabi Zakaria mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan sebuah permintaan doa dari hamba-hambanya. Sehingga akhirnya dengan kejadian seperti ini yang terjadi kepada ponakan yang bernama Maryam, Nabi Zakaria pun tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah untuk memohon keturunan. Sehingga akhirnya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwasannya dia akan diberikan keturunan seorang anak yang bernama Yahya. Dan suatu saat Yahya pun dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Ma'asyiral muslimin, jadi doa itu bisa melampiaskan kekecewaan. Doa itu bisa melampiaskan kekesalan kita, kesedihan di dalam hati kita. Maka Allah tahu yang terbaik bagi hambanya adalah doa. Makanya untuk masalah doa ini, job description-nya atau petunjuk pelaksanaannya, Allah memberikan pelajaran kepada kita di ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, di mana ayat ini sering kita baca. Di ayat yang ke-6 Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ya pada jalan yang lurus. Tetapi yang perlu kita ketahui, ketika Allah mengajarkan doa ini, diawali dengan ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Kemudian Ar-Rahman Rahim, kembali pujian itu diberikan kepada Allah. Maliki Yaumiddin, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kembali ya, komitmen kita untuk menetapkan ibadah kita hanya kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami petunjukmu, jalanmu yang lurus. Artinya apa? Dari ayat ini ada beberapa pelajaran kata para ulama, bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Kalau doa itu bagian dari ibadah, maka doa itu adalah tauqifiyah. Artinya apa? Tata caranya diatur sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Dan kemudian kalau kita berdoa, maka doa itu hanya patut kita haturkan, hanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa permintaan itu tidak layak untuk disampaikan kepada sesama makhluk. Makanya Rasul mengatakan du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya salah satu bentuk ibadah itu adalah tidak boleh doa itu dipanjatkan, disampaikan kepada selain Allah. Makanya Pak, Rasulullah SAW pun menyampaikan, wa min muslimin yad'ullaha laisa fiha ba'samin wa laqati'atu rahimin ila atahu iyahum idza salasatu shalin. Tidaklah seorang hamba ketika dia berdoa meminta kepada Allah, maka kecuali pasti Allah akan mengabulkan permintaannya itu selama doa yang dipanjatkan itu dengan niat tulus, tidak untuk memutus tali silaturahmi, dan tidak mengandung permintaannya itu tidak mengandung perbuatan dosa. Jadi coba perhatikan, Allah mengabulkan doa hambanya selama doanya tulus dan tidak mengandung perbuatan dosa. Maka bagaimanakah caranya Allah mengabulkan doa itu? Yaitu yu'ajjallahu diwa'dihi, Allah kabulkan persis seperti yang dia minta. Seperti ada seorang wanita dalam riwayat Imam Muslim yang sakit ayan, sakit epilepsi, dia sempat meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, mintalah Allah kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya penyakitku ini diberikan kesembuhan. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah nggak lebih baik kamu sabar saja
dengan sakitmu ini, lalu dengan kesabaranmu engkau masuk surga. Lalu wanita itu mengatakan, baiknya Rasul, saya terima takdir Allah itu untukku, tapi aku minta tolong, doakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah agar ketika epilepsi ayamku ini kambuh, Allah menutupi auratku. Bayangkan. Akhirnya apa? Setiap wanita ini kambuh ayamnya, dia tidak sadar, auratnya tertutup. Bayangkan dengan wanita zaman sekarang ini, mereka sesadar-sadarnya malah membuka aurat. Dan akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Dan perlu diketahui, permintaan para sahabat itu di zaman Nabi semuanya berhubungan dengan akhirat. Dan diijabah. Seperti seorang sahabat di bernama Ubay bin Ka'ab ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasannya sakit demam, panas badan itu bisa menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab berdoa, ya Allah, berikanlah aku sakit demam. Dengan demam ini bisa menggugurkan dosaku. Akhirnya apa? Allah kabulkan kontan. Setiap selesai maghrib, badannya Ubay bin Ka'ab itu panas terus sampai menjelang subuh. Dan ini terjadi setiap hari hingga beliau meninggal dunia. Kemudian yang kedua, cara Allah mengabulkan doa adalah yudhakhiruha fil akhirati, yaitu ketika seseorang itu berdoa tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah simpan pahala berdoa itu tadi dalam kehidupan akhirat, sehingga pada pertimbangan sidang di hari kiamat itu ada seorang laki-laki, dikisahkan ketika mendapatkan pahala yang begitu melimpah, orang itu bertanya, loh kok banyak pahalaku ya Allah? Ini dari mana? Ini adalah pahalamu ketika dulu berdoa di dunia. Sengaja tidak aku kabulkan permintaanmu di dunia, agar engkau mendapatkan banyak pahala utama di sisiku. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah imma ayasrifa su'anhu mislaha. Allah akan kabulkan doa kita dengan apa? Dengan menghindarkan musibah yang akan terjadi pada diri kita. Mungkin suatu saat kita akan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sesuatu yang kurang baik, tetapi gara-gara doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi dengan cara apa? Menghindarkan kejadian buruk, menghindarkan kita kepada kondisi yang tidak baik. Maka ma'asyiral muslimin, jadikanlah diri kita ini sebagai hamba-hamba yang senantiasa memohon kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu adalah ibadah, intisari dari ibadah, maka kita harus mengetahui bahwasannya inti dari ibadah doa itu adalah kita mengakui kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui bahwasannya Allah berkuasa atas segala sesuatu dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.